Hai semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan pembiayaan bagi mahasiswa penerima KIP kuliah di tahun 2023 teman-teman. Jadi kalau kita baca di pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Merdeka di tahun 2023 itu semuanya hampir sama saja ya teman-teman. Tapi di bagian skema KIP Kuliah Merdeka tahun 2023 itu ada dua skema baru teman-teman. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu skema, yaitu ya kalau sudah penerima KIP kuliah artinya akan dibebaskan dari biaya perkuliahan serta mendapatkan bantuan biaya hidup. Tapi di tahun 2023 ini teman-teman terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Jadi Kemendikbudristek dalam hal ini Puslapdik sudah merumuskan kebijakan baru, yaitu skema penerima KIP kuliah. Jadi ada dua skema. Skema satu yaitu penerima KIP kuliah merdeka yang terpilih menerima bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai jangka waktu pemberian KIP kuliah. Sedangkan skema kedua yaitu penerima KIP kuliah merdeka hanya menerima bantuan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian KIP kuliah merdeka. Secara garis besarnya berarti seperti ini teman-teman. Yang skema 1 itu pembiayaan penuh, sedangkan skema 2 hanya bebas biaya pendidikan tanpa biaya hidup. Jadi jelas ya teman-teman dua skema baru ini. Nah, kemudian di sini dikasih tambahan, perlu diketahui bahwa penerima skema 1 dan skema 2 KIP kuliah merdeka ditetapkan dengan mengacu pada kuota penerimaan pada masing-masing skema di perguruan tinggi. Nah, ini masih akan dibagi lagi sesuai dengan kuotanya masing-masing perguruan tinggi. Setelah saya cek saya cari informasinya. Nah, ini menurut detik.com ya teman-teman ya. Jadi detik.com sudah memberitakan ini di salah satu universitas ya, di Universitas Jambi ada 1.200 mahasiswa KIP kuliah tahun 2023 ini. Namun ternyata terbagi atas dua skema tadi, yaitu pembiayaan penuh dan pembebasan biaya kuliah tanpa biaya hidup. Nah, saya cek kembali karena saya kan tidak mau hanya dari satu sumber. Akhirnya saya browsing ke website kampusnya. Saya buka di Universitas Jambi dan saya temukan berita ini. Jadi sedikit berbeda seperti tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini akan ada dua skema pembiayaan KIP kuliah. Pertama, pembiayaan penuh, di mana mahasiswa yang berhak akan mendapatkan full beasiswa dari pemerintah berupa biaya kuliah UKT dan biaya hidup. Nah, sedangkan skema kedua adalah beasiswa KIP kuliah merdeka kepada mahasiswa untuk pembebasan biaya kuliah saja, teman-teman. Jadi tanpa mendapatkan biaya hidup. Berdasarkan dua informasi ini kemudian saya cari lagi informasi dan saya dapatkan informasi dari Jawa Pos, di Riau Pos. Tahun ini Kepala Puslapdik Pak Abdul Kahar menyampaikan Kemendikbudristek itu menyediakan 200.000 kuota teman-teman. Tapi tidak sama dengan tahun sebelumnya, itu pun dibagi menjadi dua skema, yakni pembiayaan full UKT dan biaya hidup sebanyak 115.000 kuota, sisanya 85.000 kuota untuk skema pembiayaan setengah atau hanya biaya pendidikan teman-teman. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata persentasenya dari 200.000 mahasiswa hanya 57% atau 115.000 mahasiswa yang akan dibiayai penuh, yaitu dapat pembebasan biaya pendidikan serta dapat bantuan biaya hidup. Sedangkan 43%-nya atau 85.000 mahasiswa itu hanya dapat biaya pendidikan, tidak dapat bantuan biaya hidup. Sebenarnya siapa sih yang berhak mendapatkan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup? Tadi sudah disampaikan di panduannya
bahwasannya yang akan menerima bantuan biaya hidup itu akan ditetapkan kembali oleh masing-masing perguruan tinggi mengacu pada kuotanya. Berarti kalau di Jambi tadi 1.200, berarti ada kemungkinan yang mendapatkan bantuan biaya hidup dan pendidikan secara penuh itu mungkin hanya sekitar 600 lebih mahasiswa, hampir 700-an lah, berarti 600 sampai 700 mahasiswa. Sedangkan yang 500 sampai 600 mahasiswa sisanya itu hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan teman-teman tanpa biaya hidup. Nah, saran saya teman-teman, utamanya yang sekarang yang masih berjuang, yang masih mendaftar dan tidak terdata di DTKS, sebaiknya segera mendaftar DTKS teman-teman. Walaupun sebenarnya sudah terlambat ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan diterima di kampus tujuan, agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, maka teman-teman diwajibkan terdaftar di DTKS. Nah, bisa jadi yang diprioritaskan yaitu yang kategori 1 dan 2. Sementara sisanya hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Sebenarnya kan kita tidak bisa mengeneralisir ya. Dia penerima di DTKS berarti dia berhak dong dapat bantuan biaya hidup. Padahal kan yang tidak menerima DTKS juga mungkin banyak yang membutuhkan, atau bahkan kecil kemungkinan walaupun dia punya bantuan pendidikan tapi tidak punya bantuan biaya hidup, kecil kemungkinan dia bisa survive dalam perkuliahannya. Nah, ini kan akan banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini karena 43% atau 85.000 mahasiswa. Nah, saya kurang tahu ya kenapa kebijakan seperti ini diterapkan, tapi kalau kita baca di lanjutan dari berita ini, ternyata skema baru ini merujuk dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, di mana bantuan biaya pendidikan itu disesuaikan dengan akreditasi program studi dan biaya hidup ditetapkan dengan indeks harga daerah. Mungkin hal inilah yang membuat anggaran yang ada di Kemendikbudristek itu meningkat tajam teman-teman. Sebenarnya kan kebijakannya bagus, cuman ya seperti inilah dampaknya. Jadi yang akan merasakan dampaknya adalah teman-teman yang angkatan 2023. Namun apapun itu teman-teman harus tetap semangat dan terus berdoa, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk di skema 1. Saya ingatkan lagi, mumpung masih ada kesempatan teman-teman bisa mendaftar DTKS. Nah, cara mendaftarnya bisa teman-teman cek di video ini atau teman-teman cek di pojok kanan atas. Nah, mungkin sekian teman-teman video penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.